Halo Budum, selamat datang di kelas KB dan selamat datang untuk perkenalan tim Wildcard M5 World Championship. Jadi gue bakal memberikan sedikit informasi di awal aja untuk tanggal wildcardnya itu akan dimulai per tanggal 23. 23 itu hari Kamis teman-teman. 23 November 2023 sampai dengan tanggal 26 yang artinya hari Minggu babak grand final tuh. Nanti akan ada 2 pertandingan. Dari 8 tim akan tersisa menjadi 4 tim untuk di babak grand final wildcard. Dan nanti akan hanya ada 2 tim dari masing-masing grand finalis wildcard yang akan menuju ke M5. Penjelasan wildcard itu aja, simple. Yang penting ada 8 tim nanti akan bertanding untuk mencari 4 besar yang menuju ke babak selanjutnya. And then 2 tim yang akan ke M5. Tapi seperti biasa, konten inilah konten kenalan biar kalian mungkin gak kaget ngeliat gameplay dari masing-masing tim yang ada di grup A atau bahkan di grup B. Dan bahkan mungkin kalian juga yang ngeklik video ini belum tahu tentang bagaimana tim wildcard akan bertanding, siapa-siapa aja grupnya, isinya apa aja, gue tunjukin. Ini dia. Grup A yang pertama ada For Medical Esports, Nightmare Esports, Tim Falcons, Tim SMG. Jadi untuk grup A ini kebetulan ada 4 tim. For Medical Esports ini dari perwakilan Nepal dan juga Bangladesh. Kebetulan dia menangnya dari Nepal. Nightmare Esports ini juga perwakilan dari Laos, dia tuh ikut yang di wilayah Mekong. Habis itu ada tim Falcons yang berasal dari MPL MENA runner up dan sama seperti tim SMG yang kebetulan mereka juga adalah runner up untuk di MPL Malaysia. Kita bakal mulai dari For Medical Esports terlebih dahulu teman-teman. For Medical Esports adalah tim asal Nepal yang menang atas 6-9 gaming team dan memenangkan matchnya dengan poin 4-0. Kebetulan yang menarik dari For Medical Esports adalah gameplay kitingnya. Gameplay yang dimana ketika mereka ada di setup turtle, mereka tuh nggak selalu all in ke arah turtle-nya, tapi mereka selalu targeting ke arah hero-heronya. For Medical Esports memiliki Yahiko sebagai gold laner yang sangat power dengan hero Leslie. Gak heran sih kalau seandainya dia di 3 pick awal bahkan sering banget untuk ngepick ke arah Leslie. Bahkan For Medical Esports ini adalah tim yang tipikalnya nggak takut sama Cloud. Karena kebetulan seperti tadi informasi sebelumnya bahwa Yahiko, si gold lanernya For Medical Esports ini suka banget main Leslie. Jadi sangat wajar kalau seandainya For Medical sering banget untuk ngelepasin Cloudnya. Gameplay yang mereka berikan di qualifier Nepal atau MLBB Champions Battle 2023 adalah permainan yang temponya lumayan cepat. Mereka sempat memperlihatkan walaupun dengan membawa Leslie, ternyata mereka mampu untuk membawakan teamfight yang sangat-sangat cepat dan ditambah dengan snowballing effect yang sangat luar biasa. Hanya saja, kalau kita berbicara sedikit soal roamernya, yaitu adalah Clock, yang nickname sebelumnya adalah BBC atau Big Black Clock, yang sekarang hanya jadi Clock saja. Dia bermain dengan tank setup roamer. Bahkan dia sempat membawakan Akai sebagai roamer dengan tujuan untuk bisa memberikan ruang kepada gold lanernya agar lebih leluasa dalam memainkan laning phase-nya. Sekaligus memperkenalkan lagi dan lagi nih, ini moderator gue luar biasa banget, Apip. Dia menyiapkan sebuah indeks tim lebih tepatnya, yang dimana gue juga minta kayak, Pip coba dong input team fight, pick off, early game, late game, lord fight, dan draftnya. Jadi kita bakal mulai dari For Medical Esports yang dimana untuk team fight, karena kebetulan si Clock ini kan mainnya dia hero-hero tank yang kuat ya, hero-hero tank yang setup. Jadi kemungkinan besar team fight-nya bakal gua kasih nilai 8. Untuk pick off, nah ini pick off-nya gua kasih nilai 3. Dan untuk early game, karena early game-nya juga lumayan kuat, jadi gua kasih nilai 6 teman-teman. Sementara late game-nya karena mereka jarang untuk menyentuh ke angka late game ke menit-menit yang 18 atau bahkan menit 20, gua kasih nilai 4. Untuk Lord Fight, gue bakal kasih nilai 7 karena kebetulan mereka juga memainkan gameplay yang masih sama seperti early game teamfight turtle mereka. Makanya Lord Fight sama early game gue nggak jauh-jauh. Dan draftnya juga draft yang lumayan solid, tapi meminimalisir untuk unique pick, jadi standar lah 5. Dan kenapa gue kasih nilainya dari angka 1 sampai 10 dan ini mungkin angkanya lumayan tinggi untuk teamfight 8, karena gue rasa ini standarnya wildcard. Memang nanti akan ada standar untuk M5 yang di group stage-nya, A, B, C, D-nya ya kan. Tapi karena ini adalah standar untuk yang ada di wildcard saja, sehingga gue kasih nilai seperti ini. Dan ya draftnya bisa teman-teman lihat sendiri. Kalau memang teman-teman dari For Medical Esports ini sangat gemar sekali ketika ada Lord atau ada Turtle, mereka incer hero-nya dulu. Makanya gue menilai team fight mereka sangat-sangat luar biasa. Bahkan sekalipun mereka nggak dapat Lord, kayaknya mereka dapetin banyak hero dan itu membuat team fight mereka ada di poin yang ke-8. Cukup harus dipantau ini tim, karena lumayan juga nih tim fightnya dia. Apalagi ketika kita mengetahui bahwa ya gold lanernya aja bawa Leslie gitu loh. Sementara sekarang metanya meta Bruno, meta One, Iritel. Kira-kira apakah akan tetap membawakan Leslie nantinya? Kita tunggu. Selanjutnya di grup A ada Nightmare
Esports, yang kebetulan ketika kita berbicara untuk M Challenge Cup Mekong season yang keduanya, Nightmare Esports menang atas Crit X Evo 4-0 tanpa balas teman-teman. Dan gamenya early game semua, gue anggap ini mid game mungkin yang paling lama ya. Karena kebetulan gamenya tuh berjalan 12 menit sampai dengan 16 menit saja. Dan kalau kita berbicara Nightmare Esports ini adalah tim yang memang cukup langganan dari Laos untuk menjadi perwakilan di ajang MSC atau bahkan M Series. Tapi yang menarik dari teman-teman tim Nightmare Esports untuk kali ini adalah mereka membawakan hero healer dan itu sangat-sangat in kepada meta. Bahkan ketika terakhir kali melihat referensi pertandingan Nightmare Esports melawan Crit X Evo, mereka sempat membawakan Hilda, Matilda, Barats. Ini adalah 3 draft yang menurut gue komposisinya sangat rusuh sekali, sehingga membuat Fanny dari Crit X Evo tidak bisa bermain dengan maksimal. Walaupun ya lawan match-up-nya Fanny Angela yang dimana itu juga sangat-sangat bisa powerful untuk stratnya. Tapi ternyata Nightmare Esports ini bermain dengan objektif dan sangat-sangat memberikan tekanan, apalagi Matilda dan juga Hildanya yang sangat-sangat menekan ke arah Fanny. Untuk gold laner dari Nightmare emang sering banget untuk membawakan Bruno dan Iritel. Jadi kayaknya emang mereka into meta banget untuk Nightmare. Hanya saja seperti yang kita tahu lah, Nightmare Esports ini lumayan sering join untuk international scene, tapi memang kadang masih apes aja dan masih belum mendapatkan kemenangan. Anyway, tim ini tidak bisa diremehkan loh teman-teman. Karena Nightmare Esports juga kalau misalkan kita lihat dari keseluruhan M Challenge Cup-nya itu berada dari upper bracket dan mereka menang 4-0 itu dengan sangat lancar sekali. Sehingga membuat teman-teman dari Nightmare Esports ini gak bisa diremehkan dan bisa menjadi salah satu tim yang patut untuk ditakuti atau bahkan ditunggu nanti ketika berada di babak wildcard. Lanjut untuk indeks selanjutnya. Nah teman-teman mungkin yang penasaran ya, ini Apip, makanya gue selalu mention ini orang. Kenapa? Karena lu lihat tuh tim semuanya udah ada, udah disiapin teman-teman ya. Lanjut ke Nightmare Esports, seperti yang gue bilang tadi, kalau mereka itu memainkan team fight early game-nya sangat-sangat luar biasa. Makanya gue akan memberikan nilai 7 di early game-nya untuk Nightmare Esports. Untuk late game, nah ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagi gue. Karena yang gue lihat malah Nightmare Esports ini kalahnya tuh rata-rata di atas menit 19, di atas menit 18 setelah Lord Evolve. Mereka juga sempat kalah sama Nine Esports waktu di babak upper bracket semifinal. Dan itu kebetulan kalahnya 23 menit, 26 menit. Sehingga gue ngerasa ini late game-nya akan ada di poin 3. Karena Nightmare Esports ini kayaknya lumayan agak-agak sedikit shaky di late game-nya. Ketika kita berbicara early game, mereka kuat. Tapi untuk late game, kayaknya ya mereka agak-agak sedikit fall off lah ya. Untuk pick off kayaknya gue bakal memberikan nilai standar 5. Untuk team fight juga agak sedikit gue tingkatkan 6. Karena mereka bukan tim yang kebetulan notabene power di pick off. Mereka juga dari segi draft rata-rata bawa hero healer. Makanya team fightnya lebih gue unggulkan sedikit. Dan draft, ini sebelum ke Lord Fight ya, draft. Gue mau bahas draftnya dulu. Karena kebetulan draftnya mereka ini lumayan unik. Makanya gue bakal kasih nilai 8. Mereka bawa Barats, terus bawa Hilda, Matilda. Itu kayak Matilda mid lane yang biasanya, ya kita tahu lah, tugasnya mungkin hanya untuk melakukan poking damage, tapi dia juga berperan sebagai secondary roamer yang menggerakkan si Baratsnya. Dan untuk Lord Fight ini dia, karena referensinya dari M Challenge Cup Mekong, gue agak-agak sedikit agak-agak sedikit skeptis, bukan skeptis, karena ini wildcard tuh kayak tempo yang berbeda teman-teman. Makanya gue ngerasa Lord Fight-nya mungkin akan ada di angka 5 standar, tapi perlu ditakuti karena apa? Karena kebetulan mereka nih berbanding terbalik dengan For Miracle Esports. Nightmare itu kalau ada Lord, mereka bakal all in Lord-nya. For Miracle, dia bakal nge-kiting musuhnya. Dan ini yang akan membedakan dan membuat sebuah warna di grup A. Sehingga ini dia tim indeks untuk Nightmare Esports. Selanjutnya ada tim Falcons dari MENA. Nah ini yang menarik teman-teman. Kemarin kalau teman-teman nonton MPLI, pasti teman-teman kaget gara-gara Maro dengan Iron Hook-nya, atau mungkin dengan gameplay pick off-nya dari tim Falcons. Tapi for your information, sebenarnya Maro itu berasal dari tim Occupy, bukan tim Falcons teman-teman. Kemarin Maro itu hanya, ya mungkin kalau gue bilangnya dipinjamkan kali ya, atau mungkin ya ada sedikit deal-dealan tertentu yang gue juga tidak mengerti, karena tidak ada status tertentu yang membuat Maro kayak Loon atau something. Tapi tim Falcons ini, roamer utamanya itu nickname-nya adalah Super. Dan kebetulan mereka juga bermain dari MENA. Dan kemarin
sempat dikalahkan oleh Triple Esports sehingga menjadi runner up di MPL MENA 2023 dengan skor 2-4. Tim Falcons adalah tim yang sangat kuat dengan teamfight ketika menggunakan Faramis, sehingga Triple Esports kayaknya concern akan Faramis tersebut. Dan ini juga bisa menjadi sebuah referensi ketika nanti tim Falcons mendapatkan Faramis, kayaknya teamfight mereka bakal sangat-sangat kuat sekali. Karena tim Falcons ini untuk junglernya biasa main tank jungler. Panther kalau misalkan dia main assassin ya Lancelot. Karena kayaknya yang gue lihat dari tim Falcons gak jauh-jauh deh, dia tuh bakal mainin tank jungle. Kalau nggak Martis, Lancelot, tapi buildnya juga bakal tank. Untuk power dari roamernya sendiri, roamernya lumayan into meta. Karena kebetulan roamernya bisa membawakan edit, yang dimana itu adalah roamer pick off. Lalu membawakan hero-hero tank yang sangat-sangat kuat untuk melakukan inisiasi. Tapi tidak melupakan juga, roamer dari Falcons itu suka banget untuk bermain dengan hero healer. Contohnya kayak Rafaela, Matilda, dan Angela. Makanya pasti kontradiktif banget gameplaynya sama Maro yang kemarin kalian saksikan di ajang MPLI. Tapi dengan super yang dimana dia adalah roamer cover, membuat Leo sebagai junglernya harusnya bisa lebih nyaman untuk melakukan pattern farming di early game. Dan hal tersebut akan membuat kekuatan dari tim Falcons di early gamenya jadi 50-50 dan tidak bisa diremehkan untuk di teamfight early game, terutama di turtle teman-teman. Tidak melupakan juga untuk early game yang dijalankan sama Falcons, biasanya untuk Leo sebagai junglernya itu akan berjalan ke arah Hulk XP lanernya. Sehingga membuat tim Falcons ini peran aktifnya si junglernya itu akan hadir biasanya di XP lane untuk di bawah 2 menit. Bahkan bukan pas di 2 menit awalnya ya, tapi di bawah 2 menit. Sehingga membuat early game dan juga teamfight turtle-nya sangat-sangat kuat sekali bagi tim Falcons. Next, untuk penilaian gue pribadi untuk Falcons ini gue bakal start dari early game dan Lord Fight-nya. Karena Lord Fight berarti mirip-mirip sama Turtle Fight dong. Early game mereka gue kasih nilai 8 karena emang early game mereka ini sangat-sangat luar biasa. Wah loh teman-teman. Dan tidak boleh diremehkan untuk tim Falcons, terutama untuk Leo dan Hulk. Karena kebetulan mereka kan juga yang paling sering ya untuk menjadi perwakilan dari MENA. Di ajang MSC pernah, di ajang M4 juga mereka pernah. Leo dan Hulk jadi intinya pernah punya pengalaman. Sehingga ya wildcard ini harusnya bisa jadi sebuah batu loncatan bagi mereka untuk menuju ke M5. Ketika kita berbicara kayaknya grup A juga lumayan serem sih teman-teman. Late game, nah ini dia nih. Yang menarik dari MPL MENA itu adalah ketika kita berbicara late game, semua tim dari MENA tuh selalu kuat di late game. Dan makanya gue akan memberikan nilai untuk late gamenya dari Falcons Esports ada di angka 6. Walaupun gue tetap percaya bahwa early game dari Falcons itu yang menjadi jangkar bagi mereka. Team fight, nah ini untuk urusan team fight karena mereka bawa healer, gue kasih nilai 7. Untuk pick off karena mereka bermain dengan permainan kontradiktif dari dari pick off, sehingga poin pick offnya kecil. Untuk di sini gue kasih poin 3 untuk pick off terutama, karena emang mereka bukan tim yang kuat untuk pick off, mereka tuh tim yang sangat-sangat kuat untuk team fight karena kebetulan roamernya juga roamer cover gitu loh teman-teman. Untuk Lord Fight kalau misalkan mereka berlima, wah ini gue suka banget sih untuk poin di sini gue kasih nilai 7 karena setara dengan poin team fightnya. Dan di Turtle juga mereka juga sangat-sangat kuat, sangat-sangat punya punya warna untuk melakukan team fight. Tapi untuk dari draftnya gue akan sedikit nilai ke angka 4 karena yang gue lihat sepanjang di MPL MENA, Falcons itu jarang banget untuk ngepick hero yang kayak boom meledak gitu loh atau memberikan elemen of surprise. Makanya di sini gue memberikan nilai draft 4 karena ya yang akan digunakan oleh Falcon rata-rata hero meta dan hero metanya juga power ada, contohnya kayak Baxia dan juga Akai dari Leo. Tapi kalau misalkan nggak power ya akan terlihat kayak nggak eksplosif gitu loh gameplaynya teman-teman. Dan ini dia tim indeks Falcons. Selanjutnya kita beralih ke Malaysia teman-teman. Ada tim SMG yang akan menjadi tim terakhir di grup A untuk babak wildcard. Tim SMG adalah tim yang terkenal dengan Sasa sebagai gold lanernya yang menjadi jangkar utama dari tim ini. Tim SMG itu sendiri berisikan Smooth, Saksa, Stormy, dan juga Miko. Dari Filipina ada 2, ada Saksa dan Miko. Saksa adalah tipikal jungler yang mainin tank jungle yang kebetulan kalau kita berbicara hero assassin kayaknya dia juga terbilang jarang untuk membawakan hero assassin ya lagi-lagi kecuali dengan menggunakan hero seperti Lancelot. Tapi yang cukup unik ketika di Grand Final melawan Homeboys, tim SMG bahkan pernah membawakan Benedetta di area jungle dan itu hampir efektif, hanya saja Homeboys yang memenangkan match yang pertama. Sama seperti Chibi, power dari Malaysia biasanya akan ada di Martis.
Sehingga harusnya tim SMG ready dengan strat ketika membawakan Martis di area jungle. Karena tentunya dengan Martis di area jungle mereka bisa bermain lebih eksplosif. Apalagi kalau seandainya teman-teman dari tim SMG ini memanfaatkan Miko, roamer asal Filipina yang kebetulan memainkan hero-hero pick off. Sehingga gameplay seperti Chow, Kaja, Franco, bahkan gameplay hero kayak Kufra Grok aja dia tuh kadang maininnya secara pick off. Malahan ketika tim SMG join to meta, yaitu adalah membawakan hero healer, Miko sepertinya nggak begitu power dengan hero healer tersebut. Tim SMG kebetulan tim yang mirip banget sama For Miracle Esports karena mereka bermain dengan mengincar hero terlebih dahulu ketika di Lord Fight, sehingga mungkin poin team fight mereka itu akan lebih tinggi daripada Lord Fight-nya teman-teman. Tim SMG juga terkenal dengan tim yang suka banget memainkan snowballing via 3 hal. Yang pertama adalah turtle, yang kedua adalah pick off point kill, dan yang ketiga adalah penekanan atau invade terhadap jungle lawan. Sehingga membuat tim SMG sepertinya cukup sering kecolongan nih untuk dari segi turretnya. Untuk split push mungkin bisa jadi jawaban dari tim SMG. Namun tim SMG adalah tim yang kuat ketika mendapatkan tempo di early game, karena mereka adalah tim yang cukup stabil. Early game to mid game mereka kuat, mid game to late game mereka juga punya pick off, sehingga makin kuat. Next untuk tim SMG, karena tadi gue udah bilang ya team fight mereka tuh mungkin bagus juga di late game, tapi gue bakal kasih nilai 7 dan pick off-nya nih yang bakal gue kasih nilai 9. Mereka harus memanfaatkan Miko sebagai tukang culik, karena kan powernya juga hero-nya Chow, dia mainnya juga kayak Kaja, Franco. Early game, wah early game dari SMG sih lumayan ya, tapi menurut gua ada di angka 6. Late game-nya baru mungkin akan angka 7. Lord Fight mereka bakal mirip sama tim fight mereka, tim yang cukup stabil dengan bagaimana cara mereka bermain, ya metode pick off berarti ngincarnya hero. Dan untuk draft, mereka juga cukup sering memvariasikan untuk drafting mereka, sehingga gua akan kasih nilai 6. Tim SMG adalah salah satu tim yang mungkin cukup kita pantau dulu nih, karena kebetulan mereka tuan rumah dan mereka mendapatkan keuntungan gara-gara ya mungkin banyak tim yang malah look up ke tim SMG daripada tim-tim lainnya. Dan gue ngerasa emang tim SMG adalah salah satu tim yang cukup diunggulkan untuk di wildcard kali ini. Kayaknya banyak deh komunitas gue liat-liat di sosial media yang bahkan memperkirakan dan memprediksikan kalau tim SMG yang bakal lolos dari grup A. Ya jujur gue cukup setuju sih akan hal tersebut, tapi ya lagi dan lagi yang namanya ketika di hari H pertandingan itu nggak bisa ditebak teman-teman, dan akan selalu ada hal-hal faktor X yang bahkan kita nggak tahu di dalamnya ada terjadi apa sih gitu loh. Ya tim SMG menurut gue dari secara penilaian dan tim indeks cukup stabil dan cukup bagus, sehingga tinggal gimana kepercayaan diri dari tim SMG itu sendiri untuk menjalankan wildcard ini teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke grup B teman-teman, yaitu adalah perwakilan pertama dari Liga Latam untuk juara ketiganya Liga Latam. Ada Imperio yang sebenarnya kalau dari region sih dia asalnya Argentina, tapi untuk roamernya kebetulan ada pergantian sedikit teman-teman. Sebelumnya roamer yang berangkat dari Imperio adalah Darken, dan sekarang yang akan bertanding di wildcard adalah Steppy. Steppy sendiri adalah roamer yang memiliki pengalaman dari ajang sebelumnya, yaitu adalah di M4. Hanya saja mungkin dia tidak bisa berjalan jauh di babak lower bracket. Imperio sendiri adalah tim yang sangat unik menurut gua karena junglernya ini nicknamenya Aurora. Dan untuk permainannya, siapa coba jungler yang di meta tank jungler sekarang ngepicknya Yishunshin? Imperio doang teman-teman. Makanya menurut gua Imperio ini gak bisa ditebak dari segi drafting phase-nya. Karena kebetulan mereka itu sempat bawain Yishunshin, sempat bawain Alpha Jungle, Xborg Jungle. Bahkan yang cukup mengejutkan adalah ketika bertemu dengan Bigetron Sons, mereka juga bawain Akai Jungler. Marksman Jungle dia bawa, Fighter Jungle dia bawa, Tank Jungle pun dia bawa. Sehingga membuat gameplay dan draft dari Imperio sangat sulit untuk ditebak. Apalagi kalau misalkan tim dari grup B ini gak reset sampai ke Liga Latam. Wah menurut gue sih thanks to Liga Latam ya. Karena dengan hadirnya Liga Latam, setidaknya kita bisa kenal nih sama tim Imperio. Dan kita bisa tahu gambarannya sedikit untuk tim Imperio itu draftnya kayak gimana sih, gameplaynya kayak gimana ya. Walaupun secara team fight gua tidak bilang kalau mereka adalah tim yang sangat-sangat kuat di area lore. Tapi untuk tim fight besarnya, wah ini jangan salah nih, kalau Yishunshin-nya jadi nih si Aurora bakal ngeri banget teman-teman. Ya tapi untuk kesimpulannya emang Yishunshin mana sih yang kalau jadi nggak ngeri, ya nggak sih? Hehe, sorry. Untuk Imperio, gua akan langsung kasih nilai draftnya dengan sangat-sangat lantang. Gua kasih nilai 8. 8,7, kebanyakan tuh 8 teman-teman ya. Karena dari awal yang mencuri perhatian gue ke tim ini tuh adalah drafting phase-nya. Draftingnya tuh unik banget sih. Alpha lah dia bawa, Yishunshin lah dia bawa.
Tapi ya lagi dan lagi teman-teman, eksekusi itu paling penting. Makanya gue akan bilang kalau seandainya ya mereka harus mengimbangi draft yang bagus ini dengan team fight mereka yang sebenarnya lebih kuat daripada Lord Fight mereka 7, dan Lord Fight mereka akan gue kasih nilai 5, nggak 6 sih. Gue kepikiran 6, tapi kayak nggak deh. Kayaknya kalau misalkan dibandingkan dengan tim-tim wildcard lainnya, gue ngerasa nilai Lord Fight-nya masih ada di angka 5. Dan untuk late game-nya, nah kebetulan untuk late game ini yang menarik. Late game mereka itu lumayan stabil, tapi early game mereka juga kalau misalkan kalah banget teman-teman. Makanya Imperio ini malah menurut gue harus mempersiapkan early game mereka biar nggak standar. Karena yang gue lihat ya kalau misalkan mereka dapat early game ya oke, mereka bakal menangin gamenya ke mid game. Tapi kalau misalkan mereka kalah di early game, wah gue bisa ngasih nilai 4 sebenarnya di sini, karena early game mereka kalau misalkan emang kalah fall off banget. Dan untuk late game, nah gue kasih nilai 6. Tapi untuk metode pick off, karena kebetulan Imperio ini kan maininnya juga hero-hero yang kayak Kaja, Idit, jadi mungkin akan gue kasih nilai di angka 6 juga, 6,5 mungkin, 6,5 bisa nih gue. Weh, pick off, pakai koma gini ya, 6,5. Nah, 6,5 karena gue pengen bilang bagus tapi kadang ada trade gitu loh, trade yang membuat ya Imperio rugi-rugi juga. Tapi kalau udah di late game, Imperio lumayan perlu ditakuti sih teman-teman, karena kebetulan kan hero kayak Edit, Kaja gitu kan sangat fungsional di late game. Kecuali kalau si roamer barunya nih Steppy ternyata memainkan hero-hero healer. Wah, team fightnya mungkin bisa gua kasih 7,5 kali ya teman-teman ya, mungkin. Karena Steffi ini kan gue juga belum tahu nih untuk karakter dia, karena terakhir kali dia kan mainnya juga main hero yang di M4, hero-hero yang kayak Kufra, hero-hero meta tank jungle. Tapi dengan referensi mungkin dari Imperio atau tim Argentina sebelumnya, yang dimana mereka bermain dengan team fight itu kuat banget dan tidak bisa diremehkan, makanya mungkin untuk Imperio gue bakal kasih nilai yang agak sedikit ada koma-komanya gitu loh. Selanjutnya adalah Keep Best Gaming, karena jujur gue masih belum bisa menemukan gameplaynya teman-teman. Jadi kita langsung ke tim Index aja, let's go. Jujur gue paling bingung kalau bahas tim China, karena referensi gameplaynya juga yang kemarin muncul tuh Nova. Sementara KBG ini pemenangnya dari region China secara keseluruhan, dan menurut gue beda harusnya kalau gue membandingkan bagaimana rate nilai dari Nova, yang tentunya KBG ini harusnya lebih ada sedikit di atas. Gue tidak tahu drafting phase-nya, jadi gue akan sedikit berikan nilai standar aja di sini. Standar nilainya gue kasih nilai 4, karena mungkin kalau misalkan ngelihat dari Nova kemarin, mereka tuh into meta loh sebenarnya teman-teman. Nova itu ternyata drafting phase mereka ngikutin Indonesia, mereka ngikutin Philippines, mereka mungkin mantau juga untuk ke region-region Malaysia. Makanya drafting phase gue akan taruh di sini nilainya 4. Untuk Lord Fight gue juga masih belum ada referensi gambarannya, jadi gue bakal kasih nilai 3, lebih tepatnya 3 atau 4 mungkin sama. Karena yang gue lihat dari tim China kemarin, itu kalau early gamenya kena pressure, mereka bahkan gak berani untuk masuk ke area jungle. Memang itu adalah sebuah gameplay yang safe, tapi menurut gua untuk memaksa Lord Fight jadinya mereka gak dapetin momentum. Dan di grup B ini juga lumayan keras karena ada Lilgan, ada Imperio juga. Mereka juga tim yang memiliki qualifier yang cukup keras lah. Terutama kenapa gue bilang keras, ya untuk yang Latam aja mereka harus menang di regionnya dulu, habis itu mereka ke Liga Latam. Kalau untuk Lilgan kan emang mereka qualifier dari banyak tim ya. Dan untuk tim China ada 4 tim saja yang qualifier, sehingga late game, nah gue belum pernah nih lihat late gamenya tim China, sehingga gue bakal kasih nilai 3. Nilai yang menurut gue masih belum berani untuk memberikan nilai tinggi, karena ekspektasi gue juga kemarin di tim Nova itu sesuai. Kenapa gue bilang sesuai? Karena di tahun pertama kalau tiba-tiba meledak, wah ini pasti something wrong nih buat tim China. Berarti emang mereka ini banget, kuat banget gitu loh. Dan mereka bisa memanfaatkan bagaimana game Mobile Legends ini dengan mungkin referensi mereka yang ada di game sebelumnya gitu loh. Untuk early game gue bakal kasih nilai 4, karena kebetulan ketika kita berbicara soal tim China, early gamenya lumayan ada kok, lumayan bisa dijalankan. Nah untuk pick off nih teman-teman, kemarin juga kita sempat lihat Nova bermain dengan pick off, sehingga mungkin powernya ada di pick off 5. Dan team fight, karena yang gue lihat kemarin itu dari Nova ya referensinya, beda sama KBG. Nova tuh lumayan bingung ketika team fight. Mungkin kalau misalkan ini Nova gue bakal kasih nilai 2. Tapi kebetulan karena ini adalah KBG dan gue masih belum tahu gameplaynya seperti apa untuk team fight, gue akan kasih nilai 4. Sehingga ini dia tim Index untuk KBG, tim dari China. Selanjutnya adalah tim Lilgan asal Mongolia, yang kebetulan ada di grup B dan menjadi kontender yang paling kuat sejauh ini, yang digadang-gadang kayaknya banyak banget yang ngedukung tim Lilgan untuk maju ke ajang M5.
Tim Lilgan memiliki power dari gold lanernya Bebex, yang dimana dia selalu memainkan early laning yang stabil, gameplay late game yang memukau, dan damage dealt yang selalu on point. Bahkan pemilihan hero-nya juga cukup unik. Bebex sempat membawakan Ixia, Brody, dan Beatrix 2 kali berturut-turut di 6 game yang dimainkan sama Lilgan ketika berada di babak Grand Final dari ESN National Championship 2023 untuk qualifier M5 Wildcard Mongolia. Tim Lilgan memang menang atas Last Chance dengan skor 4-2, tapi sempat direpotkan dengan tempo permainan sampai dengan late game 30 menit, 23 menit, dan sejenisnya. Namun yang paling menurut gue mencuri perhatian dari Lilgan adalah Ethan sebagai roamernya. Karena roamernya ini sempat bawain Faramis, Digi, Minotaur, dan juga Franco di babak Grand Final. Gak cuma ngobrolin Grand Final, di babak semifinal atau upper bracket final aja sempet loh mereka bawain roamer Faramis. Dan roamer Faramis terakhir kali kita saksikan di MPL Indonesia aja itu ada di Vin loh teman-teman, waktu bersama dengan RRQ. Bayangin, tim Lilgan punya banyak banget komposisi yang menarik, termasuk komposisi dari junglernya yang tidak bisa diprediksi. Karena seperti yang kita tahu, tim Lilgan sempat juga tuh mainin Ling dan juga Brody, strat yang cukup stabil dengan early game yang dipegang Brody dengan team fight besar dan penetration yang tinggi, serta Ling di late game dengan critical damage dan attack speed yang memukau, jadi alternatif marksman juga tentunya, membuat tim Lilgan patut untuk ditakuti dan diberikan nilai yang cukup tinggi di grup B ini. Lilgan menurut gue semua orang mungkin setuju kalau kita berbicara untuk tim fightnya, mereka ada di angka 9 untuk standar tim yang menurut gue sangat-sangat sangat-sangat memukau di pertandingan pertama mereka mungkin di ajang ISF. Itu kayaknya perlu diacungi jempol dan patut untuk ditakuti. Untuk pick off gue akan taruh di nilai 5. Karena kebetulan Lilgan ini karakternya tuh emang kuat di team fight sih, bukan di pick off. Malahan kalau misalkan mereka bawa Franco-nya juga grouping gitu loh, bukan main yang cuma berdua sama marksman atau mungkin cuma sama mid laner, tapi mereka tuh kayak jalannya bertiga berempat dengan tujuan biar damage pick off-nya juga cukup. Early game dari Lilgan cukup tajam sehingga gue akan berikan nilai 7 karena mereka juga di team fight turtle-nya tuh sangat-sangat luar biasa loh. Dan untuk Lord Fight-nya makanya gue juga bakal kasih nilai 7,5 karena kebetulan gak jauh-jauh sama early game dan Lord Fight-nya juga. Turtle apalagi, mereka selalu secure turtle dengan sangat-sangat flawless. Dan hal tersebut yang menjadi power tersendiri dari Lilgan. Untuk late game, karena mereka gak terlalu power, gue akan taruh nilai 6. Tapi untuk drafting phase, gue akan taruh nilai 8. Karena kebetulan draftnya Lilgan ini juga lumayan susah untuk ditebak. Mereka kadang bawain tank jungle, kadang bawain assassin jungle, kadang bawa Faramis roamer, kadang bawa Digi. Makanya ini kayak tim yang harusnya lumayan kuat dari segi gameplay dan juga dari segi draft. Karena mereka juga bukan tim yang sangat-sangat mudah untuk dibaca atau bahkan sangat mudah untuk ditebak. Kebetulan kalau misalkan kita melihat dari referensi ISF aja, mereka lumayan long run loh dan bahkan hampir mengalahkan Indonesia. Makanya Lilgan menurut gue deserve untuk poin yang tinggi seperti ini. Dan bahkan menjadi salah satu tim yang digadang-gadang akan masuk via wildcard. Beralih ke Rusia dan sekitarnya, Dustvolt yang mendapatkan tiket menuju ke M5 ternyata pernah mengalahkan Umbrella Squad yang mengisi di grup B untuk babak wildcard. Umbrella Squad sendiri ternyata masuk Grand Final via upper bracket loh teman-teman. Mereka mengalahkan Dustvolt dengan skor 2-1 dan sempat juga membawakan Gusion mid lane, sehingga memberikan kejutan kepada teman-teman dari Dustvolt. Fun fact lainnya, Umbrella Squad ini ternyata adalah urutan pertamanya loh pemuncak klasmen dari regular season di MCC atau MLBB Continental Championship Season 2. Gameplay dari Umbrella Squad itu bergantung pada draft. Dan mereka suka banget untuk membawakan hero-hero jungler yang bervariasi. Contohnya di grand final aja, Umbrella Squad sempat bawain Joy, Fanny, Lancelot, dan bahkan Fredrin. 2 tipikal hero yang damage dealer banget, dan 2 tipikal hero yang junglernya tanky banget. Gak cuma di junglernya sih, di gold lanernya aja yang gue lihat mereka sempat bawain Ixia. Dan membuat Ixia lumayan laris loh di ajang MCC season yang kedua. Semuanya gara-gara Umbrella Squad juga. Bahkan untuk roamernya, dia bisa main hero cover kayak Digi dan Minotaur. Dia bisa main hero pick off kayak Kaja dan Rafaela. Tapi tidak melupakan juga bagaimana Umbrella Squad yang berarti memiliki keuntungan dari segi meta. Karena kalau misalkan roamernya aja udah bisa main healer, berarti di patch yang sekarang yang ada Flask of Theosis bisa lebih dimanfaatkan tuh untuk metode healernya dimainkan di Land of Dawn. Hanya saja untuk Umbrella Squad yang paling mencolok di bagian mid lane-nya. Karena di upper bracket grand final aja Umbrella Squad itu bener-bener tiba-tiba munculin Gusion
Sehingga harusnya mid laner dari Umbrella Squad menyimpan lebih banyak potensial, terutama untuk di babak wildcard ini. Selanjutnya untuk tim indeksnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara Umbrella Squad nih teman-teman ya, draft langsung aja gue akan ngomongin 9 lagi. Karena untuk draft, pokoknya kalau draftnya unik-unik dan bisa mainin banyak hal, kayaknya draft angka 9 itu adalah draft yang paling cocok. Dan kebetulan kita tahu sendiri lah, untuk sekarang Mobile Legends Bang Bang, draft itu penting banget. Sehingga ya tim-tim dengan poin draft 9 kayak gini harusnya punya keuntungan lebih gitu loh. Untuk di Lord Fight sebenarnya ya mereka cukup fuck up di momen terakhir aja sih ketika bertemu dengan Dustvault. Tapi mereka juga tim yang mentalitinya lumayan kuat, sehingga untuk Lord Fight gue akan kasih nilai 6. Tapi untuk late game akan gue kasih nilai 7 karena kebetulan late game mereka juga cukup konsisten. Early game akan gue berikan tim index poin 6. Untuk pick off, nah ini dia nih, karena mereka main Kaja, jadi team fight dan pick off ini cukup stabil. Sehingga gue akan berikan nilai masing-masing 7 untuk Umbrella Squad. Mungkin Umbrella Squad terlihat overrated teman-teman, tapi gue juga berharap apakah nanti Umbrella Squad akan bermain dengan sangat-sangat luar biasa sama seperti mereka ketika ada di MCC. Karena kebetulan perwakilan dari MCC ini gak ada yang bener-bener flop banget teman-teman. Mereka Umbrella Squad sempet dikalahin sama Dustvault 3-0 dulu. Terus tiba-tiba nyamain keadaan jadi 3-3. Dan di game terakhir baru Dustvault yang menangin 4-3. Sehingga membuat mentalitas dari Umbrella Squad ini lumayan kuat dan bahkan sangat kuat. Ditambah dengan mereka tuh cepet reset. Terbukti dari mereka yang kalah 3-0 tiba-tiba bisa jadi 3-3. Membuktikan kalau wildcard ini bakal jadi ya tempat yang harusnya mereka juga akan menunjukkan mentalitas tersebut. Apalagi bertanding di Malaysia dan harusnya mereka udah ada di Malaysia untuk preparation duluan, entah itu scrim, ya bisa jadi scrim sama tim Indonesia, atau bahkan persiapan-persiapan lainnya yang tentu ya hanya mereka yang tahu gitu loh. So, ini dia untuk tim indeks Umbrella Squad. Dan itu dia teman-teman, 8 tim yang akan bertanding di wildcard, dan selamat berkenalan dengan tim wildcard M5. Siapa kira-kira 2 tim yang menurut kalian akan lolos ke babak M5? Tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian punya penilaian tersendiri, silakan tulis di kolom komentar. Kali aja ternyata kalian nonton untuk grand final atau bahkan referensi pertandingan dari masing-masing tim tersebut. Gua KB, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa bahagia. Dadah.